Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Amma ba'. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-22 Ramadan. Semoga ibadah Ramadan kita disampaikan Allah Subhanahu wa taala sampai hari yang pemungkas atau hari yang terakhir, kita senantiasa diberinya kesehatan, keimanan yang bertambah, serta ketakwaan kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat, di penghujung Ramadan ini kita semakin berkurang untuk melaksanakan dan ikut serta dalam final Ramadan ini. Karena kalau kita ibaratkan seperti main bola, kita ini sudah memasuki babak final. Yang pertama, kalau kita main bola, masuk kepada yang pertama, babak penyisihan. Semua kesebelasan ikut bertanding, ikut main di lapangan hijau. Semua kesebelasan yang mendaftar. Demikian juga kita dalam ibadah Ramadan. Hari-hari pertama Ramadan banyak yang melaksanakan puasa. Hari-hari pertama Ramadan banyak yang melaksanakan sholat tarawih. Seperti main bola tadi, semua kesebelasan ikut karena masih dalam tahap babak penyisihan. Mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan. Begitu masuk ke semifinal, tanggal 11 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan, satu demi satu, ya, sudah mulai berguguran, sudah mulai tidak puasa, sudah mulai masjid sepi, sudah mulai tidak melaksanakan sholat tarawih. Itulah dia di semifinal. Laksana main bola, pertandingan bola, tidak semua lagi kesebelasan ikut ke lapangan hijau karena sudah ada yang gugur. Apalagi masuk ke final. Jadi kita sekarang ini di sepertiga yang terakhir Ramadan ini sudah masuk kepada yang namanya final. Disinilah menentukan menangkah kita atau tidak melaksanakan ibadah Ramadan. Sama dengan main bola tadi. Apabila kesebelasan itu ikut masuk ke babak final, maka di sanalah mereka semakin kuat untuk melawan musuh, untuk melawan kesebelasan yang lainnya, supaya mereka menang dalam final tersebut. Demikian juga kita kaum muslimin muslimat. Di babak final ini, babak yang sangat menentukan kita dalam rangka untuk menghasilkan Ramadan kita yang 30 hari ini nanti. Mudah-mudahan kaum muslimin, ibadah Ramadan ini, mudah-mudahan kaum muslimin, kita yang masuk dalam final ini nanti akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan apa itu? Kemenangan takwa. Makanya kita nanti apabila menang, yel-yel kemenangan kita adalah takbir, tahmid, takdis, dan tahlil. Kaum muslimin dan muslimat, semalam sudah kami sampaikan tentang ibadah penutup Ramadan sebagai tanda setia kawan. Yang pertama adalah bertakbir, bertahmid, bertakdis, bertahlil. Yang kedua adalah membayar zakat fitrah. Yang ketiga menunaikan sholat Idul Fitri. Yang keempat bersilaturahim atau bermaaf-maafan, ya. Dalam rangka bermaaf-maafan ini, kaum muslimin, ketika Jibril mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da sholat Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Ketika itu, ketika selesai sholat Idul Fitri, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diamini oleh malaikat Jibril. Secara logika kaum muslimin, kalau seorang nabi dan rasul berdoa, malaikat yang mengaminkan, tidak akan mungkin doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Adapun doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah terima puasa dan amal ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, terkhusus kepada kaum perempuan, berbaktilah, janganlah durhaka kepada suamimu, karena suamimu itu adalah pemimpin dalam rumah tanggamu. Dialah sebagai panutanmu, dialah sebagai pembimbingmu di dalam kehidupan berkeluarga. Oleh sebab itu, tidak boleh seorang istri melawan kepada suaminya. Tidak boleh suara istri lebih kuat dari suara suaminya. Oleh sebab itu, inilah doa Rasulullah yang pertama. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah terima puasa dan amal ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Yang kedua, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah terima puasa dan amal ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Oleh sebab itu kaum muslimin, marilah kita senantiasa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, supaya mereka tidak durhaka dan tidak melawan kepada kita. Salah satu kunci kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup ini adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Ada beberapa kunci kebahagiaan dalam hidup kita ini kaum muslimin. Yang pertama, mata pencaharian kita, mata pencaharian yang baik. Artinya sumber nafkah yang kita beri kepada keluarga kita adalah yang halal lagi baik, halalan thayyibah. Karena makanan kita itu ada 4 macam. Yang pertama halalan thayyibah, halal lagi baik. Yang kedua halalan la thayyibah, halal tapi tak baik. Yang ketiga la thayyiban, halalan, tidak baik tapi halal, ya. Jadi makanya kaum muslimin, kita beri nafkah keluarga kita yang halal lagi baik. Jadi kunci kebahagiaan dalam hidup ini, ya, sebahagian ulama mengatakan ada 4. Yang pertama, nafkahnya yang halal lagi baik. Memberi nafkah yang halal lagi baik, ya. Dalam arti mata pencahariannya mata pencaharian yang baik. Mata pencahariannya mata pencaharian yang baik. Yang kedua, istrinya istri yang solehah. Yang ketiga, anaknya anak yang soleh dan solehah. Yang keempat, pergaulannya dengan yang baik-baik. Inilah dia kunci kebahagiaan dalam hidup ini. Oleh sebab itu kaum muslimin, mari kita senantiasa menciptakan suasana keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kaum muslimin, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.